warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog Kaisa Salsabila. Jadi kali ini seperti biasa aku bakal ngomong. Jadi tema kali ini adalah gimana sih cara meningkatkan iman kita ketika iman kita tuh lagi turun gitu. Karena beberapa temen aku tuh kadang kayak tanya sama aku, gimana sih Bel caranya ningkatin iman? Gimana sih caranya kita beribadah rajin lagi gitu? Karena setelah, jadi tuh gini ya ceritanya. Setelah kita lulus dari boarding, itu kan ada beberapa teman aku yang kayak ada yang kerja, ada yang ngekos gitu. Dan itu tuh bener-bener karena yang dimana tuh apa namanya sholat duha ya, misal kita sholat duha, kalau di boarding kan sholat duha terus, tapi ada kayak penjaganya gitu, maksudnya kayak lo udah sholat duha belum gitu kan, maksudnya kalau misalnya belum ya kayak dicatat gitu. Nah beda lagi kalau misalnya kita udah terjun di dunia masyarakat atau kita udah di kos, udah kerja, maksudnya kayak udah sendiri, itu yang jadi tameng atau jadi apa namanya kayak penyemangat itu ya diri kita sendiri, nggak orang lain gitu. Jadi makanya kayak beberapa teman aku yang lulus dari boarding itu mereka kayak ngeluh, aku nggak serajin ketika aku di boarding gitu dan lain sebagainya gitu. Nah beberapa teman aku tuh kayak tanya gitu sama aku, gimana caranya buat ningkatin iman gitu. Nah aku tuh selalu jawab sama mereka kayak gini, yang pertama dan yang paling hal utama itu adalah kita perbaikin wudhu dan sholat kita. Kenapa? Karena kalau wudhu kita udah sempurna, itu tuh insya Allah kita akan meminimalisir dari perbuatan maksiat gitu. Kenapa gitu loh? Karena ketika kita wudhu, dosa kita yang kecil insya Allah itu akan terhapuskan dengan wudhu itu. Kalau wudhu kita bener, kalau wudhu kita sempurna, kalau wudhu kita sah gitu, insya Allah kita akan meminimalisir dari perbuatan dosa atau maksiat gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus perbaiki sholat kita. Nah, banyak yang mensalahartikan bahwa perbaiki sholat, perasaan gue udah sholat deh Bel, perasaan gue udah sholat gitu. Yang dimaksud perbaiki sholat tuh kayak gimana sih? Perbaiki sholat itu kita sholat tepat waktu, itu yang pertama. Yang kedua, kita sholat khusyuk. Nah, ini yang paling susah sih menurut aku, sholat khusyuk. Karena sejujurnya kalau kita sholat itu kayak mikir kemana-mana tuh masih gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sholat tepat waktu tuh mungkin banyak yang kesusahan buat anak kos, anak kerja gitu kan, karena mereka nggak harus mengikuti peraturan untuk melaksanakan sholat jamaah gitu. Beda lagi kalau misalnya yang tinggal di pesantren, yang dimana mereka harus melaksanakan sholat jamaah karena tuntutan atau perintah atau tata tertib. Kalau misalnya nggak melakukan sholat jamaah tuh kayak ada takzirannya gitu kan. Beda lagi sama anak kos, anak kerja gitu, dimana mereka ya terserah mereka gitu. Kalau ada waktu untuk sholat jamaah ya sholat jamaah. Beda lagi sama anak kos sama anak kerja gitu. Nah jadi yang pertama dan yang paling hal utama ini tadi, kita sempurnakan untuk kita terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita perbaiki sholat kita, yaitu dengan cara kita melakukan sholat di awal waktu atau tepat waktu gitu. Nah terus lanjutan yang ketiga ada apa? Kalau misalnya kalian kedua ini, yang penting dua ini sih, kalau misalnya dua ini kalian udah terpenuhi atau udah istilahnya udah istiqomah dalam hal ini gitu, coba kemudian kalian coba deh ketika udah sholat. Nah mungkin ada banyak yang bilang bahwa kalau gue sholat duhur tuh, gue tuh masuk kerja misal jam 1. Nah gue ada istirahat cuma 15 menit, dimana kepotong sholat sama makan siang gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk zikir dan lain sebagainya. Buat teman-teman semuanya, zikir itu nggak harus lengkap banget, dimulai dari astagfirullahaladzim, la ilaha illallah dan lain sebagainya, yang dimana ketika kita sholat jamaah pun kita ikut
dalam imam gitu kan, biasanya kan kayak panjang banget gitu kan, tapi kalau misalnya dilakuin setiap hari tuh kayak ngerasa itu enteng gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, kalian tuh bisa zikir, itu bukan hanya zikir itu doang, kalian bisa lakuin zikir istighfar 3 kali, itu udah cukup. Jadi kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya aku terburu-buru misal kayak jam istirahat cuman 15 menit gitu kan ya udah aku sholat, abis itu kayak yang terpenting adalah itu ayat kursi dan istighfar. Ketika udah salam ya udah wa ilahukum la wahid la ilaha illallah rahmanir rahim dan lain sebagainya, terus astagfirullahaladzim abis itu doa, udah selesai gitu aja. Nah, jadi itu mulai dibiasakan gitu ya teman-teman. Terus yang ke berapa nih, yang selanjutnya, ketika kalian tadi kan udah wudhu, sholat, habis itu coba zikir. Ketika udah selesai sholat itu zikir. Nah, kemudian gimana caranya kita ningkatin duha dan tahajud kita gitu. Jujur Li, aku tuh di sini masih kayak belajar untuk istiqomah melaksanakan sholat duha dan juga sholat tahajud, karena benar-benar emang kayak aku tahu gitu kalau nggak anak kerja sama anak kuliah gimana gitu, karena kan ada misal jadwal jam berapa gitu, dan di situ gimana harus kita buru-buru untuk kuliah atau kerja gitu kan, jadi kayak nggak sempat untuk sholat duha. Dan juga kalau misalnya kecapean banget pulang malam, terus ada tugas, terus kita capek banget sehingga kita lupa sama tahajud gitu, aku maklum banget, dan juga aku pun merasakan kayak gitu juga gitu. Nah, lalu gimana caranya supaya kita semangat lagi untuk melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud gitu kan? Nah, caranya adalah coba kalian bikin to-do list gitu. Kayak hari ini aku mau ngapain ya? Hari ini aku mau sholat duha, hari ini aku mau baca buku, hari ini aku mau ngerjain tugas dan lain sebagainya. Kalian bikin to-do list. Dimana kalau kalian bikin to-do list itu tuh kayak ada semangat gitu. Aku hari ini mau ngapain gitu. Beda lagi kalau misalnya kayak nggak ada to-do list, kita tuh kayak bisa aja tuh kayak rebahan gitu doang, rebahan di rumah gitu doang gitu, tanpa kita melakukan apa-apa gitu. Jadi itulah perbedaan. Tapi setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau misalnya coba deh kalian coba gitu pakai to-do list gitu. Terus apa lagi ya itu sih. Kalau terus juga sebelum tidur juga itu kalau bisa itu baca Ulullah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Kemudian diusap seluruh tubuh. Setelah itu kalian maafin orang yang pernah nyakitin kalian gitu, orang yang bikin jengkel kalian. Pokoknya maafin semuanya lah. Jadi kayak kira-kira kalimatnya kayak gini, ya Allah, insya Allah saya akan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya hari ini dan lain sebagainya, seperti itu. Setelah itu kemudian kalian minta doa sama Allah, ya Allah semoga tolong bangunin hamba untuk melaksanakan sholat tahajud kayak gitu-gitu. Insya Allah kalau kalian bilang kayak gitu, insya Allah kayak Allah tuh ngasih gitu sih. Yang penting tuh yakin kalau bangun. Tapi kadang udah bangun cuman kayak udah bikin alarm, udah bangun cuman dimatiin alarmnya, abis itu tidur lagi. Ada yang gitu, aku sering juga gitu. Jadi ya itulah, yang terpenting adalah kita mencoba berusaha untuk menjadi lebih baik gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya belum berhasil ya dicoba lagi gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya, gimana caranya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Satu lagi yaitu jangan lupa berdoa, ya Allah berikanlah kenikmatan iman kepada hamba, berikanlah kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan beribadah kepadamu ya Allah, dan jadikan diri hamba istiqomah untuk melaksanakan ibadah yang hamba lakukan, seperti itu. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama adalah perbaiki wudhu dan sholat. Yang kedua, kalau udah terlaksana kedua ini, coba kalian zikir setelah sholat. Terus yang keempat adalah bikin to-do list. Terus yang kelima adalah baca tadi Qulhuwallah, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga Al-Mulk. Ini kelima ini ya. Nanti aku bikinin deh gitu.
Terus yang keenam adalah jangan lupa berdoa, minta keistiqomahan sama Allah dan juga kenikmatan iman Islam dan beribadah kepada Allah. Jadi ada 6 tips yang bisa dilakuin gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.